Hai guys, kali ini Mince mau mengulas ringkasan ending cerita sinetron cinta di dalam perjodohan. Namun seperti biasa, sebelum Mince mulai ceritanya, klik dulu tombol like, share, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain selalu sehat, selalu banyak duit, panjang umur, awet muda dan pastinya tidak akan ketinggalan update cerita sinetron-sinetron seru lainnya. Sudah kan? Baiklah. Kalau sudah, Mince mulai ceritanya. Di episode terakhir ini diceritakan Gio yang masih tidak percaya jika mamahnya terlibat dalam kasus kecelakaan yang membuat papahnya meninggal dunia. Gio pun lalu tanya ke Cemara. Ma, benar mama yang inginkan papa meninggal? Mama yang atur rencana kecelakaan itu sama Om Hendra. Cemara tentu saja jadi panik dan langsung membantah ucapan Gio mama tidak lakukan. Itu. Mama sayang sama papa kamu. Kamu masa percaya Edwin daripada mama. Edwin yang ada di sana jadi kesal dan langsung bilang. Cemara, ngaku aja kamu. Gue saksi hidup. Cemara pun jadi kesal sama Edwin dan langsung membentaknya. Diam kamu. Cemara pun lalu memanggil polisi dan meminta polisi membawa Edwin ke sel karena sudah memfitnahnya. Polisi pun lalu membawa Edwin pergi. Sementara itu Gio yang masih kesal sama mamahnya lalu bilang mama yang akan ke penjara juga. Cemara makin kaget dan panik. Gio pun lalu melanjutkan ucapannya. Masih mama gak mau ngaku ini sudah di kantor polisi ma. Dua orang polwan lalu mendekati Cemara. Cemara pun jadi ketakutan dan bilang, Gio mama sayang kamu nak jangan tuduh mama seperti itu mama sayang sama papa kamu. Azka yang juga berada di sana langsung menatap sinis Cemara dan bilang, sayang tapi selingkuh di belakang suami kamu saat masih nikah, saat suami sibuk kerja, dan Gio ditinggal di ranch hanya bermain dengan kuda dan kamu suruh Gio kuliah di Jerman, agar kamu leluasa bisa kencan dengan Hendra. Gio pun jadi pedih mendengarnya. Sementara Cemara jadi geram sama Azka. Kamu memang anak durhaka. Azka hanya tersenyum kecut. Sementara itu Gio lalu menatap polwan sambil bilang, bawa mama saya bu polisi, untuk diperiksa. Polwan mengangguk dan langsung memegang Cemara. Cemara pun langsung berontak tapi polwan sudah memegangi kuat. Gio lalu bilang, saya akan tunggu hasil pemeriksaannya bu. Cemara pun jadi stres, dan sambil terus berontak langsung menangis histeris. Gio ini mama kamu naak. Jangan buat mama seperti ini mama mau pulang mau masakin Gio jagain Gio mama sayang Gio mama nggak mau di sini. Gio tolongin mama sayang kamu sayang mama kanak. Namun Gio dengan mata berkaca-kaca malah memalingkan wajahnya sambil kemudian menepis tangannya Cemara. Cemara pun jadi shock. Sementara itu Gio lalu pergi. Cemara sambil menangis histeris lalu teriak-teriak memanggil Gio dan bilang jika dia bukan pembunuh papahnya Gio. Namun Gio tidak peduli dan dengan mata berkaca-kaca terus melangkah pergi. Cemara pun jadi kesal dan langsung melampiaskan kemarahannya ke Azka yang masih berada di sana. Kamu Azka, kamu enggak sayang mama. Kamu anak durhaka enggak punya perasaan. Seharusnya kamu sudah mati ditabrak mobil. Kenapa saya selamatkan kamu? Saya enggak pernah menyesal pernah buang kamu. Kamu memang pantas dibuang. Azka malah jawab, terima kasih. Saya lega kamu bicara jujur seperti ini, membuat saya tidak menyesal sudah bawa kamu ke sini. Azka pun lalu pergi. Cemara jadi makin stres dan kembali teriak-teriak histeris. Kalian jahat mama bukan pembunuh kalian semua tega. Hahaha kalian maunya dibohongin Edwin. Gio kamu dibohongi Azka hahaha. Cemara terus meracau nggak karuan. Polwan lalu membawa Cemara ke ruang pemeriksaan. Malamnya, Gio yang masih terpukul duduk melamun. Azka yang duduk di sampingnya juga tampak melamun. Tak lama Naila muncul sambil bertanya heran. Kalian kenapa semua muram ada apa? Azka lalu jawab. Gio dia baru tahu tentang mamanya,
dan kami baru dari kantor polisi. Naila lalu duduk di antara Gio dan Azka. Gio pun lalu tanya ke Naila. Kenapa kamu enggak cerita sama aku dari awal? Nay, kamu dan Wilona kenapa nutupin dari aku? Naila sambil menghela nafas panjang lalu jawab. Aku yang larang Wilona cerita. Karena kasihan kalau kamu tahu. Lagi pula harus dipastikan dulu kebenarannya karena tuduhan ini tidak main-main. Azka lalu menimpali. Tapi memang itu yang terjadi. Karena kejadian itu saat aku masih jadi anak buahnya Hendra aku tahu persis. Azka pun lalu mau berdiri sambil bilang ke Gio Naila udah pulang, aku balik ya. Namun Gio menahannya sambil bilang, enggak, Kak Azka di sini aja. Aku butuh kalian di sini. Naila dan Azka pun jadi saling tatap. Sementara Gio yang masih terpukul lalu bilang, aku nggak ngira mamaku sendiri yang jahatin papa. Naila jadi ikut dan langsung mau mengusap punggung Gio. Azka juga melakukan hal yang sama, tangannya mau mengusap punggung Gio. Akibatnya kedua tangan mereka pun jadi bersentuhan di atas tangan Gio. Naila dan Azka pun jadi sama-sama kaget. Gio merasakan semua itu. Namun Gio memilih diam. Sementara itu Naila jadi gugup dan langsung menarik tangannya. Azka pun melanjutkan mengusap punggung Gio dan kemudian berusaha menenangkan Gio, namun Gio malah termenung dan terlihat tampak memikirkan sesuatu. Azka dan Naila yang ada di samping kiri dan kanan Gio jadi kikuk dan bingung. Besoknya, di layar HP Gio terlihat Adeline Googlevic, dua pengusaha besar Tumora dan Hendra ditahan karena kasus pembunuhan terhadap Adrianto Abimanyu. Gio melihat semua itu jadi terduduk lemas. Tak lama Naila muncul sambil hidangkan makanan di meja dan bilang, media sudah bahas soal keluarga kamu Gio. Di saat yang sama Azka muncul sambil tanya, kalian sudah baca berita online? Gio jawab, sudah semua bahas masalah kematian papa dan mama yang jadi tersangka otak pembunuhan bersama teman selingkuhannya memalukan. Azka pun lalu mengusap bahu Gio dan mau menenangkannya. Namun Gio malah bilang, aku nggak mau bela mama karena sama sekali aku nggak mikir, dan nggak masuk akal, mama tega lakuin hal ini. Naila lalu tanya, iya aku juga nggak bisa mikir, kenapa ada orang yang begitu tega gelap hati dan mati demi harta. Gio jawab, dan orang itu mamaku. Naila pun jadi prihatin dan kemudian mengusap tangan Gio sambil bilang, aku yakin kebaikan papa kamu menurun di kamu Gio. Azka pun lalu bilang, yang saya senang, Hendra akan sangat lama di penjara, kejahatannya berlapis, belum lagi sebagian besar bisnisnya adalah haram money laundry, dan lain-lain. Gio sambil menghela nafas lalu bilang, ya semua akan terima akibat dari perbuatannya. Walau aku masih belum habis mikir dengan mama, kadang aku kasihan tapi mengingat kejahatannya sama papa, dan tega ninggalin Kak Azka aku jadi benci sama mama. Azka pun lalu menatap Gio sambil bilang, kamu jangan merasa sendiri, kamu punya saya, kamu nggak butuh mama kamu lagi seperti kamu bilang. Kita kakak adik harus saling menguatkan dan saling dukung. Gio pun lalu menatap Gio sambil menganggukkan kepalanya. Naila pun jadi menatap haru. Naila lalu bilang, aku juga mau ucapin makasih buat kalian udah jagain saya dari awal. Naila dengan mata berkaca-kaca lalu bilang juga, suka duka saya sama kalian dan saya awalnya pesimis, apa mama saya bisa dapat keadilan tapi ternyata kalian bantu mewujudkannya dan kalian sangat adil sekalipun itu mama kalian sendiri kalian mau serahkan untuk sebuah keadilan. Makasih banyak. Azka dan Gio pun lalu menatap Naila dengan tatapan haru. Saat itu tatapan Naila dan Azka beradu. Naila ngerasa ada yang berbeda. Naila pun lalu mengalihkan pandangannya sambil menyodorkan wafel. Gio ternyata melihat tatapan yang mendalam dari Azka dan Naila. Sementara itu Naila lalu bilang, semoga setelah semua ini terungkap, kita bisa hidup seperti sedia kala. Gio jawab, tapi semua berubah, aku, kamu, Kak Azka kita pasti akan berubah.
Naila pun jadi heran dan tanya maksud kamu. Gio hanya diam. Naila dan Azka pun jadi penasaran 2 minggu kemudian. Gio jalan ke ruangan Naila. Namun saat itu Gio melewati sebuah ruangan yang di depan pintunya bertuliskan Devan Abimanyu. Gio pun jadi bingung. Tak lama Naila muncul bersama Azka. Naila sambil tersenyum lalu bilang, "Surprise, hari ini aku akan kembalikan untuk putra-putranya Adrianto, karena warisan itu sebenarnya untuk kalian. Kalian yang berhak, tugasku sudah selesai, dititipkan amanah mengaturnya." Gio tercekat dan langsung menatap kagum Naila. "Wow, pantas papa memilih kamu di surat wasiatnya, ternyata nggak salah, perempuan seperti kamu susah dicari dan memang pantas jadi menantunya papa." Naila sambil tersenyum lalu jawab, "Makasih buat pujiannya, tapi aku stres banget harus melewati semua ini dan Devan juga udah tahu kok kalau dia berhak akan warisan, semua sudah diatur oleh Om Jimmy dan aku, yang pastinya semuanya adil." Gio pun lalu menatap dalam Naila, sangat dalam dan ada sedih di mata Gio menatap Naila. Naila pun jadi bertanya heran, "Kenapa kamu tatap aku begitu?" Azka pun jadi gelisah dan langsung berusaha untuk tidak melihatnya. Sementara itu Gio sambil terus menatap Naila lalu bilang, "Karena kamu luar biasa, kamu baik, papa pasti bangga kalau lihat mantunya seperti ini." Azka pun jadi berdehem. Gio dan Naila pun jadi terkesiap dan malu. Azka sambil berusaha tersenyum lalu bilang, "Dan ini saatnya saya kembali ke perusahaan saya pamit, tugas saya juga sudah selesai di kantor besar Abimanyu dan selanjutnya tugasnya keluarga Abimanyu untuk melanjutkan ini semua." Naila pun jadi menatap haru Azka. "Makasih ya Azka." Azka mengangguk sambil kemudian menatap Gio, "Kita bakalan sering ketemu, kakak nggak akan ninggalin adiknya." Gio pun jadi terharu. Sementara itu Azka lalu mau pergi. Namun Gio malah bilang, "Kita bakalan jarang ketemu kak." Azka tercekat, berhenti melangkah dan langsung kembali menatap Gio, "Maksud kamu?" Gio lalu melihat ke papan namanya di pintu ruangan, diambilnya dan menulis nama Naila Arya serta di kertas yang ada di rak dan kemudian menempelkannya di paku pintu. Naila kaget. "Kok nama aku Gio?" Gio menatap Naila dan Azka bergantian. Gio pun lalu bilang, "Ya, nama kamu karena aku sudah memutuskan matang-matang aku akan balik ke Jerman." Azka dan Naila kaget. Azka lalu tanya, "Jerman? Tapi kenapa nama Naila, dia istri kamu, dia harus ikut sama kamu?" Gio sambil tersenyum lalu mengambil tangan Naila dan Azka dan kemudian menyatukannya. Naila dan Azka pun jadi makin kaget. Naila lalu tanya, "Gio, apa-apaan sih?" Naila pun lalu mau melepaskan tangannya. Tapi Gio menahannya sambil bilang, "Kalian sudah ditakdirkan untuk bertemu, sekuat apapun cobaan dan ujian cinta sejati akan kembali lagi dan menemukan jalannya. Cinta tidak bisa dipaksakan, dan perasaan kalian sudah lebih dulu bersatu dibanding perasaan aku. Aku yang salah sudah merebut cinta kalian." Azka yang emang sangat menyayangi adiknya itu jadi kesal dan langsung bilang, "Gio, lepasin. Saya nggak suka kamu mempermainkan Naila, juga pernikahan kamu saya bahagia lihat kamu menikah dengan Naila." Gio lalu jawab, "Tapi perasaan kalian tidak bisa bohong, kalian saling cinta dan sama-sama menderita dan pernikahan aku dan Naila adalah kesepakatan bukan keinginan. Saat itu memang kondisi terbaik untuk selamatkan Naila, juga kondisi semua termasuk perusahaan papa." Naila dan Azka pun jadi saling tatap bingung. Sementara Gio sambil tersenyum bijak lalu menatap Azka sambil bilang, "Kak, aku kembalikan Naila sama Kak Azka dan aku sudah jagain dia. Menyentuhnya pun aku tidak karena ada orang yang lebih pantas memilikinya. Kak Azka yang seharusnya ada untuk Naila, menikahi Naila bukan aku." Naila pun jadi speechless dan bingung. Matanya pun jadi berkaca-kaca. Sementara Azka jadi menghela nafas dan bilang, "Saya jadi kasihan sama Naila." "Kamu buat Naila bingung?"
Naila tercekat dan langsung menatap Gio. Gio, kenapa kamu menyerah? Aku berusaha untuk bisa mencintai kamu, aku akan berjuang untuk itu Gio. Gio sambil tersenyum lalu jawab. Nai, kamu berjuang untuk orang yang kamu cintai. Aku bahagia lihat kakakku bahagia, aku sadari betapa tersiksanya kalian harus memendam rasa. Tapi akan terus bertemu. Naila, kamu berhak bahagia. Kak Azka juga. Cinta itu nggak akan pernah salah, cinta tahu kemana jalannya untuk bersatu dan pulang, dan disinilah kalian. Azka jadi bingung dan tanya. Kamu suruh orang bahagia, lalu kamu sendiri menderita. Gio jawab, tenang Kak, aku masih muda, ya lumayan ganteng sih, lumayan berharta, aku masih punya waktu menemukan cinta lagi walau nggak gampang dan nggak mudah, tapi kakak kan kasihan dari dulu menderita susah banget ketemu cewek yang cinta, yang ada cewek pada takut sama kakak dan kakak usia juga, udah tua, jadi lebih cepat bahagia lebih baik. Azka jadi bengong. Sementara Naila jadi menahan ketawa. Azka pun lalu tanya. Tunggu, itu menghibur apa menghina ya? Gio sambil tertawa tulus lalu jawab, aku serius Kak, kalian harus bersatu dan ini saatnya. Gio lalu menatap Naila dalam senyum sedih tapi tulus. Naila, Arya setia, aku ceraikan kamu, aku talak kamu. Dan ada saksi melihat dan mendengar semua kalimat aku sudah talak kamu bukan karena aku benci tapi karena aku sayang dan ingin lihat kamu bahagia. Naila kaget. Begitu juga Azka. Mata mereka pun jadi berkaca-kaca. Sementara itu Gio lalu mengangkat tangan Naila dan Azka yang masih digenggamnya. Gio pun lalu menatap Azka dan langsung memeluknya penuh haru. Azka pun lalu balas memeluk Gio sambil bilang, saya bangga punya adik seperti kamu dan saya nggak pantas mendapatkan pengorbanan kamu. Gio jawab, aku bangga punya kakak seperti Kak Azka dan pengorbanan aku nggak sebanding dengan penderitaan Kak Azka sejak kecil, sekarang saatnya Kak Azka bahagia. Naila menatap haru Gio dan Azka sambil mengingat beberapa kejadian saat bersama Azka dan Gio. Naila lalu berkata dalam hati, inilah kisahku, kisah hidup dan cintaku. Yang aku pikir aku akan menemukan cintaku dalam perjodohanku, ternyata aku menemukan cinta sejatiku dalam perjalanan cintaku saat dijodohkan. Hidup, cinta itu misteri tapi cinta sejati akan selalu menemukan jalan untuk kembali, sejauh apapun meninggalkan dan dipisahkan dia akan selalu kembali, itulah cintaku dan cinta Azka, serumit apapun, cinta mempertemukan jalannya. Dan aku bahagia, aku siap berjuang menerima dan menjalani kehidupanku dengan Azka. Dan Gio, dialah cinta dalam perjodohanku, kami berusaha berjodoh dan bersatu tapi cinta tetaplah cinta, sifatnya akan selalu kembali kepada pemiliknya, terima kasih cinta. Naila dengan mata yang masih berkaca-kaca lalu menatap gugup Azka. Azka pun balas menatap Naila. Mereka pun saling tatap. Azka dengan gugup lalu menggenggam tangan Naila. Naila pun jadi tersenyum dan bilang, tunggu sekali aja, aku mau lihat. Azka tersenyum, bisa kan masa kayak kanebo kering lihat calon istrinya nggak suka. Azka pun jadi malu dan tak lama kemudian, Azka pun akhirnya tersenyum. Naila dan Gio pun jadi senang. Gio sambil tersenyum bahagia lalu memeluk Azka dan Naila. Mereka semua tampak bahagia. Dan cerita pun akhirnya